Halo saudaraku pendengar yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara kuasa kebenaran atau dalam bahasa Yunani-nya adalah dunamis aletheia. Saudaraku, sebelum kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi laut dan segala isinya. Pada saat ini kami bersyukur, kami bertemu satu sama lain melalui acara pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, biarlah Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun, dan agar kami sebagai pendengar dapat memperoleh berkat rohani hanya berasal daripada Bapa sendiri. Terima kasih Bapa di surga, bila doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bawa dari kepada. Amin. Saudara pendengar, topik kita pada saat ini yaitu bagaimana caranya agar umat manusia dapat diselamatkan atau jiwa umat manusia dapat diselamatkan melalui menurut Injil Kristus. Saudara pendengar yang saya kasih dalam kasih Kristus, di dalam perjanjian baru saudara, Allah telah merancang melalui Yesus Kristus bahwa manusia harus diselamatkan. Kenapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan maut berkuasa. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-14 bahwa maut berkuasa dari Adam sampai Musa. Nah, saudara, pada saat ini kita akan belajar tentang bagaimana agar maut itu tidak berkuasa terus-menerus kepada umat manusia. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar jiwa manusia dapat diselamatkan menurut Injil Kristus. Saudara, perjanjian baru menjelaskan bahwa untuk diselamatkan oleh Allah, agar jiwa manusia diselamatkan, pertama-tama dia harus mendengar. Saudara, dalam Roma 10:17 dikatakan, iman itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus. Saudara, kata pendengaran dalam Roma 10:17 itu dalam bahasa Yunani-nya saudara adalah akoe. Akoe artinya mendengar melalui telinga. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus mendengar Injil itu? Karena dipesankan oleh Yesus dalam Markus 16 ayat ke-15-16. Yesus menyuruh para rasul pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Jadi harus ada pemberitaan pertama-tama, baru ada pendengar. Nah saudara, pada saat ini kita akan membahas bagaimana saudara umat manusia agar jiwanya diselamatkan. Pertama, dia harus mendengar. Yang bahasa Yunani-nya dikatakan akoe. Akoe dalam Roma 10:17. Jadi semua manusia harus mendengarkan. Mendengar siapa? Yaitu pemberitaan Injil. Injil apa? Dalam bahasa Yunani-nya adalah Injil adalah evangelion Evangelion artinya kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena Yesus mati, kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah kabar baiknya. Sehingga dikatakan bahwa Injil adalah kabar baik. Saudara, manusia harus mendengarkan Injil dalam Roma 10:17. Dan yang kedua, supaya jiwa manusia dapat diselamatkan melalui ketaatan Injil, yang poin kedua adalah dia harus percaya. Dalam Roma 10:17 dia harus percaya bahwa Injil itu dapat menyelamatkan. Sebagaimana Markus 16 ayat ke-16, barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Jadi poin yang kedua adalah setelah mendengar kemudian harus percaya akan Injil. Ibrani 11 ayat ke pertama saudara dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Saudara, itulah yang poin yang kedua, supaya jiwa manusia dapat diselamatkan menurut Injil Kristus. Yang ketiga saudara adalah setelah dia percaya baru dia harus bertobat. Saudara, kata bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoesate. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 Petrus berkata kepada orang yang membunuh Yesus, hendaklah kamu bertobat. Saudara, pertobatan sangat penting karena dalam bahasa Yunani-nya metanoia yaitu perubahan pikiran dan tindakan. Kalau ada perubahan pikiran berarti tindakannya pun harus berubah. Artinya seperti ini saudara, ketika kita berdosa maka kita harus berhenti melakukan dosa dan berubah kepada pembaruan hati, yaitu menurut karakter Kristus. Setelah kita mendengar, kita percaya, dan kita harus bertobat dari itu. Dalam Kisah Rasul 2 saudara ayat 38 Petrus mengatakan, hendaklah kamu bertobat. Mengapa kita harus bertobat saudaraku? Karena kita telah melakukan dosa.
Saudara, dosa menurut 1 Yohanes 3 ayat keempat, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, maka kita harus hentikan itu dan kita harus berubah pemikiran dan pola atau gaya kehidupan. Saudara, setelah kita percaya, kita bertobat, kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Setelah kita bertobat, saudara, yang keempat, kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Mengapa kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup? Karena dengan pengakuan itu kita dapat memiliki komitmen total bahwa kita mesti setia kepada Allah. Kemudian yang kelima, saudara, kita harus dibaptis. Saudara, dalam bahasa Yunani, baptis dalam Matius 28 ayat ke-19 itu dikatakan baptisontes. Saudara, baptisontes dalam bahasa akar katanya dari baptiso yang artinya masuk dalam air. Kemudian Markus 16 ayat ke-16, barang siapa percaya dan dibaptis. Saudara, Markus 16 ayat ke-16, bahasa aslinya kata baptis itu adalah baptistes, yang etimologinya dari kata baptiso yang artinya masuk ke dalam air. Saudara, contoh dalam Kisah Rasul pasal 8, ketika sida-sida itu percaya kepada Filipus, pemberitaan Filipus, saudara, maka mereka harus turun ke dalam air dan Filipus membaptiskan sida-sida itu. Itu adalah contoh suatu fakta yang nyata bahwa kita harus masuk dalam air sebagai penguburan. Ya, penguburan artinya bahwa kita harus dikuburkan ke dalam air. Kenapa kita harus dikuburkan ke dalam air melalui baptisan, saudaraku? Karena kita mati di dalam dosa, sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 6 ayat kedua, kita mati di dalam dosa, kita harus dikuburkan di dalam air supaya ketika kita bangkit keluar dari dalam air, kita menerima hidup yang baru. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Dan saudara, yang keenam, setelah kita dibaptis, saudara, masuk dalam air, setelah kita keluar dari dalam air, dan Allah menambahkan kita ke dalam orang yang beroleh selamat. Dalam Kisah Rasul 2:47. Saudara, kenapa disebut kita ditambahkan oleh Allah ke dalam orang yang beroleh selamat? Karena beberapa hari lalu telah dibahas wadah keselamatan. Dan wadah keselamatan itu adalah kerajaan Allah. Dan Allah menambahkan kita ketika kita dibaptis, yaitu ke dalam kerajaan Allah. Di mana Kolose 1 ayat ke-13 bahwa kerajaan anak yang dikasihinya itu adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga yang harus kita harus masuk ke dalamnya supaya jiwa kita diamankan. Dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka kita pun dibawa oleh Yesus, karena Yesus akan menyerahkan kerajaan itu beserta warganya dalam kerajaan Allah. Maka 1 Korintus pasal 15 ayat 24, Yesus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa. Kemudian kita ini sebagai warga negaranya, kita akan diserahkan kepada Bapa pula. Itulah semuanya sangat penting bagaimana jiwa seluruh umat manusia dapat diselamatkan dalam kolam ini, yaitu menurut Injil Kristus, yaitu kita harus mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dan dibaptis. Dan yang keenam, kita ditambahkan Allah ke dalam kerajaan Allah atau bilangan orang yang beroleh selamat. Dengan demikian, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi kita, sehingga kita di dalam perjanjian baru kita dapat melihat bahwa rancangan keselamatan yang Allah berikan kepada kita, saudara, itu melalui ketaatan kepada Injil, yaitu ketika kita mendengar, kita percaya, kita bertobat, kita mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup, dan kita dibaptis masuk ke dalam air supaya dosa-dosa kita dikuburkan ke dalam air. Dan ketika kita keluar dari dalam air, maka kita menerima hidup yang baru menurut pasal 6 ayat 4 dari kitab Roma, di mana kita menerima menjalani kehidupan yang baru. Saudara, dengan demikian kita dapat percaya bahwa Injil itulah kuasa Allah yang dapat menyelamatkan jiwa seluruh umat manusia. Saudaraku, demikianlah pembahasan pada bagaimana supaya jiwa manusia, seluruh umat manusia dapat diselamatkan menurut Injil Kristus itu. Maka dia harus mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dan dibaptis, dan Allah tambahkan ke dalam kerajaan Allah. Demikian, saudara, kita nanti bahas pelajaran berikut pada episode sekian pada hari yang akan datang. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan jika saudara memiliki pertanyaan atau apapun, saudara hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 0853 4042 9873. Dengan demikian kita saling membagi berkat rohani. Saudara, sebelum kita akan menutupnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami menghadap Dikau. Kami bersyukur Bapak bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara kami, sehingga dari awal pelajaran hingga
airnya dengan tidak kurang apapun. Kami bersyukur Bapa, dan biarlah kami selalu belajar untuk haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Dengan demikian Bapa, kami butuh akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami dapat berjumpa kembali pada acara berikutnya. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.